Oke. Don't worry, siapapun yang nongol malam hari ini, I will not judge you. So feel free untuk kasih tahu teman-temannya, keluarganya, maybe pasangannya, maybe yang mungkin ngerasa membutuhkan sharing malam hari ini yang saya akan share mengenai breaking bad habits, dan terutama seperti yang mungkin sudah teman-teman lihat yang saya post, ada gambarnya menara yang sangat lezat itu atau menyegarkan buat yang ngerti aja. So yeah, just a quick one. This is my first IG live di personal account saya, dan menamain channelnya AS Channel. Jadi intinya AS Channel ini adalah, of course, AS itu Anggil Sialahi. I can just pour out whatever it's in my heart yang saya mau bagi. Mungkin mostly kebanyakan mengenai health and fitness, atau bisa juga lifestyle, apapun itu. Tapi mostly apapun yang mau saya bagi, saya akan bagi di AS Channel ini. So it's a personal account. So semoga ini bisa kedepannya bisa membantu banyak orang melalui apa yang saya pernah alami. Oke, so langsung aja. Yeah, love the topics ya bro. I know breaking bad habits, especially from alcohol, itu bukan hal yang mudah. So just a quick one, quick background yang mungkin belum kenal saya atau tahu saya. Nama saya Anggil Sialahi, saya seorang coach, running coach dan juga personal trainer. Nah, tapi yang mau saya bagi malam hari ini adalah my experience, dan juga I have to say winning stories, walaupun baru sebulan, tapi I think I consider that as a winning dengan kebiasaan lama saya. So intinya saya adalah salah satu orang yang sangat mencintai atau bisa menikmati yang namanya alkohol, atau lebih tepatnya beer ya. Itu bukanlah suatu hal yang sebenarnya lahir dibawa dari kecil. Of course, semua habit atau bad habit pasti dimulai karena pergaulan yang salah. So intinya I pick up the habit itu, saya mulai ketika saya kuliah di Perth, Australia, tanpa menyalahkan kultur atau negara atau kebiasaannya, tapi baik lagi it's my responsibility sebenarnya untuk bisa memilih pertemanan juga saat itu. So intinya saya mulai sekolah dari high school sampai akhirnya kerja di Australia selama hampir I would say 10 tahun. So karena ya pergaulan, dan dulu saya suka main musik. Again agak klise, tapi ya kalau suka musik, suka ngeband, pasti nggak jauh-jauh dari rokok dan minuman dan teman-temannya lah ya. Itu udah kayak paket hemat. So balik lagi, saya mulailah itu dari pertemanan, iseng-iseng, dan ya of course kayak habit sebelumnya, semua orang yang mulai habit sampai akhirnya kecanduan, nggak ada yang mulai pertama langsung kecanduan, tuh nggak ada. So awalnya hanya iseng-iseng ikut-ikut teman, lama-lama akhirnya jadi habit. So just to cut the story short, waktu saya kuliah di luar negeri sampai kerja, apalagi itu escalate dari kuliah menjadi kebiasaan, dan mungkin saya kan cowok ya, jadi kalau misalkan saya terbiasa ngomong bro, walaupun misalkan ada nonton kebetulan cewek, sorry ya, maksudnya it's a habit juga sebenarnya. Nah, intinya jadilah suatu kebiasaan, jadi memiliki ketergantungan dengan alkohol, lebih tepatnya sih bir sih. Kalau yang lain mungkin ya oke lah. Nah, jadi habit sampailah di titik dimana namanya anak kuliah ya, mungkin waktu masih zaman kuliah gitu, kuat-kuatan minum gitu ya. Aduh, kalau misalnya kalian saat ini mengalami itu, mungkin ada yang nonton anak kuliahan, please don't do it. So maksudnya jangan kemakan di area pertemanan atau apapun itu yang di challenge, ayo siapa yang kuat minumnya. Aduh, seriously itu nggak penting banget. Itu tuh seriously kalau diinget-inget lagi, wasting of time and money, dan nggak ada faedahnya juga sih. Ya it was fun, tapi ya funnya nggak belajar apa-apa, bego iya. Maksudnya kayak, ya kalau orang mabuk kan pasti bego ya, maksudnya ngelakuin hal bodoh-bodoh gitu ya, ketawa tapi besokannya nyesel. So intinya kalau misalkan ada yang masih kuliah saat ini atau punya kenalan yang suka minum-minum, ayo bro kuat dah, ayo, seriously just give them a tap like, bro please, udahlah, it's not even worth it.
So just to cut it short, pergaulan kuliah seperti itu sampai kerja makin escalate. Kebiasaan saya akan minum bir itu, and I cannot go through a day, especially after work ya. Udah capek gitu tuh rasanya. Di depan TV ada six pack di sini, ya nggak sih? Terus kakinya dilurusin, langsung, man, that's heaven on earth gitu kan kayaknya. I deserve it. Itu yang saya rasakan di awal. Sampai lah akhirnya jadi habit, sampai saya setelah kuliah ketemu istri saya dan saya for good pulang balik ke Jakarta, dan habit itu terus masih ngikut tentunya. Ya, habit itu masih ikut. Ada coach Rory. Waduh, saya jadi gak enak ada coach nih. Jangan dilaporin ya. Coach juga manusia ya. Spartan juga manusia. So jadilah sampai Indonesia pun saya udah for good, masih bad habit saya ke bawah. Dulu masih I was a chain smoker juga, ngerokoknya juga lumayan kuat, minumnya juga kuat. Ya itulah salah pergaulan. Jadi I thought ngokarnya kuat, terus minumnya kuat, itu keren gitu. Aduh, kalau ingat-ingat zaman dulu tuh, if I could turn back the time. Gak penting. Itu ya gak penting banget, waste of money. Apalagi yang belum tahu ya, kalau kita ngomong rokok deh. Waktu di Australia itu rokok 1 bungkus. Di sana itu 1 slop, di sini 1 slop ya. Isi 1 slop itu kan 10 bungkus. Bayangin 1 bungkus di sana bisa beli 10 bungkus di sini. Ya kan gila. Aduh. Kalau diinget-inget tuh, kalau saya nabung saya udah milioner kali ya. 10 tahun ngerokok, terus belum lagi nih belum ngomong birnya ya. 1 botol di sana tuh sekitar $3 gitu kan. So anyway, it's not even worth it. So balik lagi, topik saya nggak mau menyentuh rokok. Itu another different topic. Walaupun mirip sih, namanya addiction, semua mirip. Tapi saya mau di sini bir. Kenapa? Karena itu menjadi habit saya. Kalau nggak dapat jadi cranky ya, udah kayak hampir kayak drug user lah ya. Jadi ya itu kayak checkpoint saya kalau lagi banyak pikiran, lagi stres, lagi apapun lagi bikin saya jadi ngerasa penat tuh, pengen rilis tuh kayaknya gitu. Walaupun ya mungkin kalau udah menikah udah nggak yang ajeb-ajeb apalah ya, ke tempat-tempat seperti itu. Tapi tetap aja gitu, di rumah mesti ada stok gitu rasanya. Atau sekarang kan zamannya udah keren ya, kita nggak perlu jauh-jauh pergi beli lagi gitu, tinggal langsung dikirim depan rumah, beres gitu kan. Nah, and I'm saying this bukan berarti saya juga udah dibilang expert atau enggak, tapi yang saya mau bilang bahwa saya struggling banget untuk melewati seminggu aja tanpa minum bir atau alkohol. Lebih tepatnya bir lah, saya nggak yang alkoholik sampai semua alkohol saya coba, no bir, karena udah habit itu agak susah gitu. Bahkan beberapa kali nggak sedikit ya I know nyokap nyokap udah kenyang nih, udah tahu ceritanya bro, tenang si knows, bokap juga tahu. Bahkan mungkin karena mereka doain juga, akhirnya ampuh juga doanya ya, nembus gitu kan, insaf anaknya. Jadi suatu kebutuhan, sehingga sampai bahkan di poin dimana istri saya sampai ya sudah memberikan ultimatum gitu ya, sampai ya nggak enak deh pokoknya. Udah pengen istri ngerti maksud saya ya, buatnya ngerti aja. Tapi bagian bukan saya nggak sayang, nggak peduli, nggak ini, bukan, it's a habit, addiction. Gimana sih addict gitu. So ya ribut apa, pernah paling lama akhirnya karena dia begitu, ya udahlah ya, saya mencoba untuk menyikapinya sebagai pria gitu kan, dengan kekuatan saya tentunya. Ya susah, seminggu bisa sih, tapi itu bawaannya cranky parah. Ya mirip kayak any addiction atau rokok juga sama kan. Kalau udah cranky butuh a shot of what do you call it, nikotin gitu kan, kayaknya wah itu hidup rasanya nggak nikmat gitu. Nah sampai akhirnya I know ini masih fresh from the oven ya, saya nggak bilang saya juga udah sekarang expert banget, tapi ya saya just mau bilang bahwa saya bisa ngelewatin ya hampir sebulan pas nih, hampir ya, dari akhir Mei itu saya sudah benar-benar nggak nyentuh sama sekali ya. Walaupun waktu pas lagi saya for good sampai akhir Mei bulan lalu itu bertahap, jadinya bertahap, progresnya bagus sih. Dari yang tadinya dulu waktu kerja di Australia itu setiap hari 6 pack, makanya dulu tuh banyak orang ngiri sama saya, in a I would say, nggak mungkin bilang positif juga ya namanya ngiri, tapi misalnya kayak ya maksudnya terkagum gitu, bro
lu everyday 6 pack of beer tapi lo kok masih bisa maintain your 6 pack gitu. Ya dia nggak tahu saya tetap exercise, workout gila demi gitu kan. Mungkin banyak orang ngelakuin hal yang sama, cuman mungkin buat makanan ya kan, yang lain-lain. Tapi waktu itu saya ngelakuin untuk karena kebiasaan minum saya, minum bir. Nah, sampai di mana saya sadar ini udah lumayan ya ada progres, tapi tetap aja masih lanjut sampai bulan lalu akhir. Intinya gini, dulu setiap hari 6 pack, sampai akhir pas udah for good balik ke Jakarta udah mendingan, jadi seminggu 3 kali 4 kali, sampai akhirnya seminggu 2 kali, tapi at least seminggu sekali ada lah gitu. Kalau mungkin seminggunya lagi lote banyak entah training atau pokoknya capek pikiran badan, larinya ke situ sama aja. I know it's contradictive, but I'm a human gitu, like bisa kilaf gitu ya. So itu jadi check outnya saya, jadi saya ngerasa saya deserve gitu, kayak udahlah, been through a lot, udah capek kerja apa masih gini doang dimasalahin gitu kan. Apalagi kalau yang udah menikah atau apa, kayak like saya udah ngelakuin bagian saya sebagai suami, sebagai ya baik-baik lah gitu, nggak kalau dibanding yang lain gitu, masa cuma gini aja masalah. So masalahnya bukan itu, cuman ya lebih kepada saya masih belum bisa melawan my addiction habit saya akan minum bir itu. So di akhir bulan Mei itu ya seminggu sekali, seminggu 2 kali, tapi ada, selalu ada gitu ya. Dan jujur walaupun pas lagi minum bukannya yang sampai mabuk gila gitu, ngapain juga minum sedap sih, mabuk-mabukan gitu, aneh. Tapi ya kayak biar relax aja, buat anget-anget aja. Tapi again itu still a bad habit gitu kok. Kenapa mesti bilang habit sih? Ya semua yang ada patternnya itu habit gitu aja. Jadi kalau seminggu saya rasa kayak resah nggak minum bir tuh, ya it's habit gitu. So hati-hatilah dengan semua yang ada patternnya. Mulai deh nih kita yang nonton malam hari ini, apapun itu coba lihat kebiasaan kita sehari-hari, seminggu, sebulan, setahun. Oke, kalau setahun mungkin masih aman. Sehari, seminggu, sebulan itu boleh kita assess. Coach ini PT, jadi ya personal trainer, jadi mesti ada assessmentnya gitu ya. Nah, the good news, makanya tadi saya bilang kan, kalau ada baca tagline caption saya bilang, hey, there is a hope, karena saya sudah melewati 3 mingguan lebih, so hampir sebulan nih tanpa minum bir. Okay, dan I feel good gitu, kayak saya nggak pernah kebayang bisa nggak beli dan nggak melakukan habit ritual saya. Biasanya nih jam-jam begini nih, jam-jam 7, jam 8 gini ya. Apalagi hari Jumat, Sabtu, yeah. Atau tunggu anak-anak tidur dulu gitu kan. Again, tapi ya itu udah tetap jadi pergumulan juga dalam hidup saya, karena saya pikir anak saya 3 cewek dan ya saya outnumbered lah di rumah. Ada 4 cewek including my wife. Ya ada selalu ada pergumulan kayak, hey, masa mau jadi contoh seperti itu untuk anak-anak. Saya tahu semua yang benarnya tahu, tapi gimana gitu. I mean addiction. So I was happy karena akhir Mei sebelum masuk April lah udah mulai. Itu saya udah bisa nggak sentuh sampai detik ini. Dan kemarin berapa kali kan grocery ya, belanja sama istri ya, lewatin aisle itu set gitu kan. Kalau dulu tuh kayaknya kalau nggak berhenti tuh kayaknya susah gitu ya, tapi kali ini tuh kayaknya I'm okay. Ya ada sih rasa pengennya, tapi I'm okay, udah jalan aja kayak nothing happen, biasa. Okay. So itu yang saya mau celebrate, itu yang saya mau share juga ke teman-teman yang mungkin lagi ngalamin hal yang sama atau punya kenalan atau pasangan yang seperti itu. Saya mau share supaya harapan saya apa yang bisa menjadi satu hal yang membantu saya bisa ngebantu orang lain juga. Oke, so again saya nggak maksud ngejudge atau kayak bilang, oh lu lagi adik, lu peminum lo atau apa. I mean nggak gitu, dan saya juga nggak bilang saya expert bisa kick semuanya dan bisa hidup sangat sehat dan bersih banget, nggak. Tapi it's a progress, it's a process, a journey. So setiap journey mau saya celebrate dan saya jadikan monumental supaya nggak balik lagi, ini sih gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya one day apakah bilang, oh lagi berarti seumur hidup lu nggak akan nyentuh lagi, I don't know, mungkin. Tapi yang pasti sekarang saya nggak gitu, karena saya tahu untuk sekarang saya masih belum kuat juga ya mentalnya. Oke, so saya mau cepet aja sebelum nanti mungkin saya mau lihat kalau ada yang mau nanya atau apa juga boleh loh, maksudnya santai aja. Ini bukan satu hal yang formal kok, IG live. Maybe I will record it terus upload di YouTube juga. Kali aja banyak orang, bukan kalinya, saya yakin banyak yang ngalamin hal yang sama. You know, like kayaknya sih oke lah hidup gue mah nggak terlalu ini.
parah-parah amat, tapi tanpa sadar kita punya kebiasaan-kebiasaan yang kita nggak notice ternyata itu sebenarnya addiction gitu. So ada 3 hal yang mau saya share kalau misalkan ada teman-teman yang lagi ngadepin hal yang sama atau punya kenalan yang menghadapi hal yang sama, please you can share it to them. Yang pertama, oke, kita minum dulu. Nah, karena habit baru saya ini biasanya ditemani dengan gelas yang agak tinggi gitu ya, terus dingin-dingin gitu bro. Ya pasti ganti kebiasaan baru, minumnya teh. Warnanya mirip tapi rasanya beda. Tapi nggak apa-apa, mesti ada yang gantiin soalnya. Oke, so pertama, find a mentor. A mentor itu maksudnya gimana sih Gi? Well, orang yang sudah pernah ngalamin. Karena kalau yang nggak pernah ngalamin, mungkin ngerasa ini bukan hal yang butuh buat dia, dan dia mungkin kalau ada orang yang nanya ke seseorang yang nggak pernah ngalamin tapi dia nggak ngelakuin itu, dia ngerasa kayak ya lu aja nggak sehat hidup lo, makanya lu begini. Dia nggak bisa ngerti posisinya, nggak bisa ngerti addictionnya, jadinya mungkin kurang bisa mengerti kondisi orang yang lagi stuck itu atau lagi di dalam loop of addiction itu atau habit. So kalau yang mentor itu orang yang mungkin udah pernah ngalamin, ya salah satunya I'm open kalau ada yang mau juga sharing sama saya nanti one day, kita sama-sama saling sharing tips, sama-sama saling ngingetin supaya kita nggak ngerasa sendirian gitu, dan orang itu yang udah pernah ngerasain juga atau mungkin udah ngelewatin, at least kalau cuman sama-sama ngerasain itu sama-sama nanti akhirnya jatuh lagi repot. Ya, so find a mentor. Jadi ketika kita sharing kita nggak perlu malu gitu, santai aja kayak hey bro, ada waktu nggak, gue pengen ngobrol dong nih. Ya gue ada satu hal yang kayaknya gue butuh bantuan dan gue tahu lo pernah ngalamin ini, bisa nggak lo bantu gue? At least jadi ya mentor, jadi ngingetin, kasih tips, gimana cara untuk supaya nggak jatuh lagi ke kebiasaan yang lama apapun itu. Kalau in this case kita ngomongin soal minum bir alkoholik lah ya. Oke, so itu pertama, find a mentor. Ya yang pasti orang itu mesti kita kenal lah ya, mesti kita percaya, kita nyaman gitu, supaya nggak ntar ujung-ujungnya ngebantu nggak cuma jadi gosip. Nah tuh hati-hati. Find a mentor. Nah, yang kedua simple kok, saya cuma kasih 3 tips saja. Yang kedua, start a small changes gitu. So saya juga bukannya berarti saya nggak bilang berarti nggak mungkin bisa cold turkey atau langsung berhenti sesaat gitu, bisa tapi mestinya akan lebih bagus dimulai dari hal baru yang kita lakuin yang bisa membuat supaya kita nggak jatuh ke kebiasaan lama itu. In this case kebiasaan saya minum bir, saya mau share ada 2 hal baru yang saya lakuin semenjak saya bisa berhasil nggak jatuh lagi sampai so far hampir sebulan ini ya. Yang pertama saya lakukan adalah kan kita semua tahu ya kondisi COVID sekarang ini kan, so semua jadi lebih aware, lebih fokus ke imunitas, kesehatan, tidur cukup, bla bla bla. So akhirnya saya decide saya suka olahraga ya, tapi biasanya ikut-ikut waktu aja, misalnya kayak oke, at least kalau nggak pagi, sore atau kadang siang, pokoknya sedapatnya. Nah tapi yang satu small changes yang saya lakukan adalah saya olahraga selalu pagi, harus pagi gitu loh. Jadi ya memang agak maksa, tapi mesti dapetin paginya. Itu hal yang saya biasanya nggak lakukan seperti itu, tapi saya lakukan. Itu changes yang pertama itu, sehingga ya udah untungnya banyak. Kenapa? Pagi saya olahraga, dapat sinar matahari, teman dikit gak apa-apa lah, cowok juga kan nggak mau jadi K-pop kan bro. Santai aja, tapi matahari mesti kena, sinar matahari mesti dapat. So itu changes pertama saya lakukan itu selalu workout in the morning. Yang kedua, saya invest di kesehatan saya. Dalam artian dulu saya pernah ikut body fitness. Ada beberapa hal yang berhasil saya lakukan sampai saya bisa body fat 5% dulu ya bro. Sekarang sih 5%, agak berat. Tapi saya ingat dulu tuh bisa gitu, apa aja saya lakukan ya. Salah satunya adalah ada coach Radit. Jadi aduh, kenapa jadi banyak coach begini? Pressure on. Hai bro. Yang saya lakukan adalah ya of course makanan saya bersih, dan saya invest di suplemen juga. Saya nggak bilang berarti harus beli suplemen, tapi ini small changes yang saya akhirnya lakukan dan it works dulu, sehingga body fat saya bisa 5%. Saya minum protein ya nggak macam-macam sih, cuman ya whey protein aja. Jadi saya mulai consume whey protein, olahraga di pagi hari, dan juga saya consume vitamin and mineral suplemen. Jadi kayak gue invest di sesuatu hal yang baru, yang jadi ya kalaupun saya mau mulai kebalik minum bir lagi, tuh saya mikir, Gi, you've been this far, oke, walaupun mungkin itu 2 hari 3 hari, you've been doing this for 2 days 3 days, masa iya gara-gara cuman karena
ngelirik sedikit atau ada yang bercandain terus lo beli, itulah kurang lebih seperti itu. So akhirnya ya I decided untuk lakukan itu dan it works. Jadi ya hari pertama, kedua adalah godaan, ketiga, keempat sampai sekarang hampir mau sebulan, dan saya terus olahraga di pagi hari, saya mulai minum protein shake lagi, terus mulai minum vitamin juga, suplemen. Jadi saya jadi ngerasa kayak fokus ke apa yang bisa Anggi lakuin untuk supaya ke performance kesehatan saya plus COVID ya. Jadi mainnya bukan karena COVID ya sebenarnya, lebih ke ini, cuman ya COVID membantu ngingetin lah, kurang lebih seperti itu. And ya udah sampai sekarang. So itu yang kedua. Saya pertama find a mentor, yang kedua make a small changes, apapun itu yang gampang dilakukan tapi rutin terus saya lakuin, sehingga ketika ada changes itu kita lakuin terus, itu jadi pengingat supaya kita nggak balik lagi ya. Oke. So itu yang tips kedua. Nah yang ketiga ini mahal sebenarnya. Mahal kenapa? Karena nggak mudah untuk didapatkan, karena tendensinya mungkin orang Asia kali ya, orang Asia mungkin nggak terlalu gampang terbuka dan ya tidak mudah untuk being vulnerable, terbuka atau rentan gitu in a way, menjadi tempat orang bisa safe. So yang ketiga adalah find a safe place to heal. Karena of course orang yang namanya addict ya, yang kecanduan tuh butuh tempat yang lu nggak dijudge gitu, yang lu nggak sehat, tidak sehat gitu. Aduh, that is the last thing that we want from someone atau a community atau place. Ketika kita tuh lagi tahu we're in a deep trouble nih sekarang, gue lagi addict nih, kebiasaan gue tahu nggak sehat, jelek, bla bla bla, tapi ya I just need someone yang bisa terima gue padanya dan terus menyemangati gue supaya gue bisa menjadi lebih baik gitu loh. So saran saya adalah find a safe place. Safe place itu apa? Apakah rumah? Ya ini safe place in a sense adalah hashtag Sidian Sastro lah dan teman-teman, pertemanan sehat atau pertemanan yang benar-benar bisa nerima kekurangan kita, atau in this case adalah kecanduan kita apa. Kalau in my case saya punya pertemanan, kebetulan saya punya teman kayak brotherhood gitulah ya, yang dia udah tahu banget deh kelemahannya si Anggi apa, udah tahu deh pokoknya, udah nggak yang yakin gitu bisa nggak gitu, udah dia udah tahu. So semua kelemahan saya mereka tahu kurang lebih, dan mereka bisa terima saya padanya, dan mereka selalu mendukung apa yang saya lakukan sampai akhirnya it's a journey bagi, tapi 3 ini saya lakukan terus secara konsisten sampai detik ini. So I am so blessed, saya sangat diberkati punya 3 hal itu, dan to be honest by this time saya udah nggak berasa cravingnya lagi, atau kepengen lagi gitu, karena saya mikir saya menjadi orang yang lebih nyenengin, of course, lebih positif tanpa itu ya. Yang udah pernah terjerat seperti saya pasti tahu lah kondisinya, kalau udah lagi the craving comes itu waduh, ini usah agak di pause dikit ya kak, jangan dong ya udah, kamu say hello dulu ya. Kelihatan kamu ini lagi IG live kak, oh udah kelanjur ya. Okay, see, I'm outnumbered. Isi cewek-cewek semua di rumah. Pasti bisa relate. Jadi pas lagi when the craving comes atau kicks in itu kayak you cannot help not to get it. Gitu. Kayaknya mesti begitu itu. The next day pasti nyesel kayak why in the world did I do that? Tapi gue udah tahu itu nggak bagus. Gue tahu lah semua faktanya, tahu nggak bagus buat ini. Ya boleh besokannya juga jadi performance olahraga juga nggak bagus. Semua udah tahu. Tapi ya itu makanya kenapa saya bilang yang specifically I'm speaking to a man, ya cowok, karena saya tahu banyak ini. Walaupun zaman sekarang mungkin cewek juga banyak yang seperti itu, tapi saya ngomong dari sisi cowok, mungkin yang a man atau a husband yang udah menikah, udah punya istri, dan juga a father, terlebih lagi kayak saya. Aduh, man it's heavy gitu loh, nggak gampang gitu. Pun saya udah tahu ketiga hal itu, saya udah tahu ketiga beban itu, maksudnya nggak membuat saya menjadi mudah langsung gitu. Tapi again, dengan saya melakukan 3 tips tadi itu secara konsisten, dan terlebih lagi ya sih sebenarnya yang finding a mentor sama safe place ini mahal. Small changes everyone can do it, tapi kalau kita nggak ada mentornya, nggak ada safe place atau pertemanan yang bisa terima kita siapa adanya,
dan mau mendukung gitu loh. Jadi kalaupun kita gagal, misalnya balik lagi gitu, dia nggak yang gue udah tahu gaya lo deh, maksudnya cuma ngemeng doang kan, tuh kan akhirnya balik lagi kan, nggak, tapi tetap it's okay, yuk balik lagi, coba lagi, lakukan lagi, sampai akhirnya kita bisa benar-benar go through it. So itu aja deh saya. Just a quick one, mungkin nanti saya coba baca kalau misalnya ada yang mau nanya kebetulan atau ada yang bisa relate dengan apa yang saya share, feel free. And one more thing, sebelum lupa, kita minum teh dulu biar nggak lupa. Ini ganti bir nih, teh panas. Oke. So saya tipe orang yang bukan cuman ngasih tips atau sharing gitu aja. I know saya lebih suka memberikan solusi juga. So kalau ada teman-teman yang lagi nonton sekarang juga butuh mentor atau safe place, mungkin starting with, I know nggak gampang langsung nyari pertemanan gitu ya. Maksudnya at least find a person, bisa jadi teman, bisa jadi keluarga, it would be ideal, atau pasangan would be ideal. Tapi kadang-kadang kan ya sulit ya. I'm willing to be that person. So jadi langsung aja mungkin teman-teman yang ngerasa kayak Gi, itu pas gue banget, gue saat ini nih, apalagi gue lagi butuh banget, direct message ke saya. And then planning saya pengen bikin grup juga sih, karena saya tahu ini suatu hal yang tidak mudah, dan saya pun juga butuh support dari teman-teman juga, dan saya akan lebih senang kalau saya bisa bantu orang juga. Nah, salah satu inspirasi saya juga, saya mau bikin IG live tentang breaking a bad habit from alcohol adalah, saya notice nih sekarang lagi kondisi kayak sekarang work from home kan banyak yang stres ya. Maksudnya ada banyak yang penat lah, pengen jalan-jalan, atau stres mengenai kondisi kerjaan, kantor, bla bla bla. Pokoknya dia stres, jenuh. Kalau yang udah addict, atau yang udah mulai ada habitnya seperti saya, pasti larinya ya mau nggak mau check outnya itu langsung pesan, kirim depan. Dan bahkan mungkin kesana kayak emang it's not a big deal lagi, nggak apa-apa kan saya sekali. Nah, hati-hati yang sekali-sekali itu. Apalagi kalau kalian tahu kalian masih belum bisa ngontrol diri, jangan main-main. So kalau ada peribahasa ada quote di Australia itu ada saying, one too many. Jadi satu itu udah kebanyakan gitu. Ngerti kan maksudnya? Enggak kok, cuma satu doang, ya seginilah, kecil-kecil gitu. Habis itu jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. So itu yang biasanya terjadi. So please, kalau itu terjadi saat ini, malam hari ini, taruh, jangan dipesan. Langsung ke dapur, ambil gelas, masukin teh celupnya, isi air panas, seruput langsung. It's not bad actually, maksudnya it's all here gitu. Nah ya lo ngomong gampang sekali, I know, tapi ya you just have to make an effort to do that gitu. So balik lagi tadi 3 tips ya. 1, find a mentor. 2, make small changes. Dan 3, find a safe place. Cari pertemanan atau cari at least satu person yang bisa jadi to go to person yang, hey ini update gue nih begini, tadi seminggu gue everyday, sekarang gue 5 hari aja deh, atau yang selalu ada. So again, kalau ada yang butuh, just direct message me. I will try my best untuk be a good friend to you, dan semoga ini bisa jadi hal yang membantu banyak orang. Itu aja. So please, kalau misalkan bete, mendingan mungkin misalnya kayak bosen work from home, langsung aja exercise di rumah, kayak try to divert something yang lebih positif ketimbang ngelakuin habit itu lagi, karena itu akan mengulang terus unless we stop it. Okay? And if you need a mentor, you know what to do. Alright, so ini kayaknya agak panjang ya. Coba saya lihat dari atas tadi. Saya just quickly read. Ada my dad. Ya ada mama. Terus ada Bro Robi, ada Coach Santi, banyak coach loh nih. Ya Raditya Gustaf, mentor saya nih. Thanks a lot coach, rekomen lah. Ada nggak yang tadi? Bro Yunis, hello. Coach, saya join di sini bukan karena ada problem yang sama. Tenang, kan di awal kayak telat nih. Di awal saya bilang siapapun yang muncul, I will not judge you, each of you ngerasa kayak wah lo masih enggak, it's okay gitu kan, bisa jadi teman saya, teman kita, keluarga kita. Tapi karena punya teman yang bermasalah dengan minuman, masalahnya ngasih taunya udah capek. Ya familiar kok saya dengan yang capek itu. Tiap kali kasih tahu jawabnya ya itu masalah gue. I hope he can watch this. Tenang aja Bro Yunis, saya record di sebelah, saya record nih, nanti saya upload di YouTube atau mungkin IG TV juga kali ya.
karena ya semoga ini bisa ngebantu. Jadi kalau misalkan dia miss, you can tag him along atau mungkin dikirim aja linknya, karena ini krusial sih, kesannya kayak not a big deal, it's a big deal gitu, apalagi buat cowok yang sudah berkeluarga. It's not easy, deep down inside tuh ada bunyi kayak you shouldn't be doing this, tapi ya gimana, daging itu lemah ya. That's why mesti melakukan 3 tips tadi. Wow, ada bos saya di sini. Pak Wendy. Oke, so itu aja. Please be kind, siapapun yang mungkin kalian tahu juga kalau mau. Oke, kalau mungkin yang nontonin pasangan dan mungkin pasangannya seperti saya dan Martian addicted to alcohol atau beer, don't force him. Apalagi kalau, sorry ya saya nggak maksud gender atau apa ya, misalnya istri tuh terus langsung kayak ngasih videonya ini atau apa, tuh kan tuh, jangan please don't. Atau kayak kamu tuh harus jangan digituin, apalagi pasangan ya. So kalau pasangan nonton ini boleh di tag suami silakan, tapi jangan dibikin, don't make him feel worse gitu loh. Karena semua orang yang kayak saya, gak usah dibilang juga udah tahu, like deep down inside udah ngomong. Ada yang kayak ada satu gambreng orang di belakang tuh bawa apa sih? Kayak orang kalau mau konvoy atau mau demo gitu. Ini kayak iklan rokok di Australia gitu. Dia terus ngomong gini, no Anggino, tapi tetap aja gue lakuin. So I know it's hard gitu loh, it's not that easy at all. So that's why kenapa deh kemarin saya kepikiran kayak gue mesti share nih. Walaupun lo belum expert amat, baru juga mau sebulan, tapi mau nunggu sampai kapan gitu. So I'd rather do it, sehingga saya jadi aware juga bahwa hey, saya celebrate journey saya udah mau sebulan at all tanpa not even a sip. So buat saya ya itu is an achievement, dan saya harap itu akan terus berlanjut, dan I will not touch at all sampai saya tahu saya siap, and not any soon. So itu aja. Again, boleh kasih saran ke temennya, tapi jangan terlalu kayak maksa, karena orang yang kecanduan itu dia tahu dia need help gitu. Justru malah kalau bisa jadi teman yang baik aja, dengerin aja. Dan kalau pasangan doain aja gitulah, misalnya jangan banyak ngemengnya gitu, kayak yang apa, mungkin ini juga keberhasilan ini juga bukan semata-mata kekuatan saya juga, tapi doa orang tua saya. Orang tua saya tahu, doa istri saya, dia akhirnya berhasil gitu. Dan ya of course saya juga mencoba untuk terus berusaha untuk menjadi lebih baik, dan ya kebetulan tips-tips yang tadi 3 saya bagi itu yang saya lakukan, yang bikin saya sekarang bisa ngelewatin ini, dan I feel good gitu. Saya nggak ngerasa cranky, saya nggak ngerasa kayak kecarian lagi, bahkan lupa kadang kayak I don't mind at all drinking hot tea right now. Ternyata enak. Oke, so semoga Bro Yunis nanti rekamannya bisa dikasih ke temennya, bilang bro I do this because I care about you, bukan maksud ngejudge, karena kalau dijudge orang tuh udah nggak terbuka untuk menjadi lebih baik, udah males gitu. Semua orang yang addicted tahu kok dia been through this, not easy at all. Justru dia butuh teman yang baik dan kasih solusi. Baik lagi, solusi yang tadi saya tawarkan adalah drop me a direct message if you need a mentor atau someone yang bisa saling support. More than happy untuk share ke kalian juga, dan kalaupun kalian ngadepin hal yang sama juga more than happy juga to support you guys, karena saya tahu it's not easy. Ini anak saya ini, aduh, mau jadi YouTuber banget gitu ya. Say hello. Oke, sebelum nanti dia makin lama lagi, terus saya kayak kagok ngomongnya. Thank you for watching, dan ya kalau kalian ngerasa ini membantu, berguna, you can also give me feedback juga di direct message juga boleh, atau nanti di komennya juga boleh. Kalau ada hal-hal yang kira-kira teman-teman ngerasa butuh di share juga dari saya as a coach and as a friend juga. Alright, so have a good Sunday night, and I'll see you